Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Mengapa membiarkan orang lain melewatkanmu adalah pilihan yang berdaya. Pernahkah kamu merasa berusaha keras untuk membuktikan nilai dirimu kepada seseorang yang mungkin tidak pantas mendapatkannya? Mungkin itu teman, atasan, atau seseorang yang kamu harapkan akan mencintaimu. Kamu memberikan waktu, energi, bahkan sebagian kecil dari dirimu, namun tetap merasa itu tidak cukup. Rasa hampa karena diabaikan, merasa terlihat, bisa melekat dalam dirimu. Itu membuatmu mempertanyakan diri sendiri, bukan? Apakah aku tidak cukup? Apa yang salah denganku? Tapi, bagaimana jika selama ini kita mengajukan pertanyaan yang keliru? Bagaimana jika masalahnya bukan pada apa yang salah denganmu, melainkan pada apa yang gagal mereka lihat? Coba pikirkan, ketika seseorang tidak menghargai nilai yang kamu bawa, apakah benar tugasmu untuk meyakinkan mereka? Ataukah lebih baik mundur dan membiarkan mereka kehilangan kesempatan? Ini bukan soal menyerah atau menyimpan dendam, melainkan tentang merebut kembali waktu, energi, dan harga dirimu. Membiarkan orang lain melewatkanmu bukan hanya mekanisme pertahanan, melainkan sebuah pilihan. Ini tentang memutuskan bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Sulit? Tentu saja, karena segala sesuatu di sekitar kita mengatakan bahwa kita harus dilihat, didengar, dan disukai untuk berarti. Namun, ada kekuatan dalam mengatakan, jika kamu tidak bisa melihatnya, itu urusanmu. Dalam video ini, kita akan menjelajahi ide ini bersama-sama. Mengapa membiarkan orang lain melewatkanmu tidak hanya boleh, tetapi terkadang perlu. Ini tentang belajar untuk teguh pada pendirianmu, memprioritaskan diri sendiri, dan berhenti mengejar validasi dari orang-orang yang tidak bisa atau tidak mau melihat nilai dirimu. Perjalanan ini bukan tentang menjadi pahit, melainkan tentang menjadi lebih baik. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan ikon lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya seperti ini. Mari kita mulai. Mengapa kita berjuang dengan rasa diabaikan? Manusia mendambakan koneksi. Kita ingin merasa dihargai, dipahami, dan bernilai. Ini bukan sekadar keinginan, melainkan sesuatu yang tertanam dalam diri kita sejak kecil. Seorang anak belajar bahwa senyum orang tua berarti mereka melakukan sesuatu dengan benar. Puji syukur dari guru memberi kepercayaan diri. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan akan koneksi ini membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia. Namun, di suatu titik, kebutuhan yang polos ini menjadi beban berat. Ketakutan akan diabaikan atau ditolak mulai mengendalikan kita. Kita berlomba-lomba untuk membuktikan nilai kita, melakukan segala cara untuk masuk ke ruang yang sebenarnya tidak menghargai. Mengapa? Karena jauh di lubuk hati, kita takut jika seseorang tidak melihat nilai kita. Mungkin kita memang tidak punya nilai. Ketakutan ini kuat, tapi juga menipu. Ia membuat kita berpikir bahwa persepsi orang lain adalah cerminan dari nilai kita sendiri. Marcus Aurelius, Kaisar Stoik, pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Dengan cara yang sama, bukan apakah seseorang mengakui nilai dirimu, melainkan apakah kamu percaya pada nilai itu sendiri. Namun, kita tetap mengejar pengakuan karena penolakan terasa personal. Ketika seseorang tidak menghargai kita, itu terasa seperti luka, sebuah pertanyaan terbuka. Apa yang salah denganku? Tapi inilah kebenarannya. Seringkali, ketidakmampuan mereka untuk mengakui nilaimu lebih banyak bicara tentang mereka daripada tentangmu. Bisa jadi itu karena perspektif mereka yang terbatas, ketidakamanan mereka, atau karena mereka tidak membutuhkan apa yang kamu tawarkan. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus cocok untuk semua orang, dan kamu tidak perlu menjadi segalanya bagi semua orang. Harga dari berusaha menjadi segalanya bagi semua orang sangat mahal. Kamu kehilangan waktu, energi, dan yang terburuk, dirimu sendiri. Ini seperti menuangkan air ke dalam saringan. Tidak peduli seberapa banyak yang kamu berikan, itu tidak pernah cukup. Tapi melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal, itu adalah kebebasan.
Itu adalah langkah pertama untuk menyadari bahwa nilai dirimu adalah bawaan, bukan berasal dari persetujuan orang lain, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Kekuatan melepaskan. Apa artinya membiarkan orang lain melewatkanmu? Ini bukan tentang menutup orang lain atau menyerah pada hubungan. Ini tentang mengalihkan fokus kembali pada dirimu sendiri, kedamaianmu, pertumbuhanmu, kebahagiaanmu. Ini tentang mengatakan, aku tidak akan mengecilkan diriku untuk memenuhi ekspektasimu. Jika kamu tidak bisa melihat nilai diriku, itu kerugianmu. Mari kita pikirkan secara praktis. Bayangkan dirimu sebagai taman. Beberapa orang akan lewat dan terpukau oleh keindahan yang telah kamu rawat. Yang lain akan berjalan tanpa melirik kedua kali. Apakah kamu berhenti merawat bunga-bungamu hanya karena seseorang tidak memperhatikan? Tentu tidak. Taman itu bukan untuk semua orang. Ia ada untuk mereka yang bersedia melambat, menghargai, dan merawatnya. Ketika kamu berhenti berusaha meyakinkan orang lain tentang nilai dirimu, kamu merebut kembali energimu. Energi itu bisa dialihkan ke hal-hal yang benar-benar penting. Pertumbuhan pribadimu, hasratmu, dan orang-orang yang benar-benar melihat dan menghargaimu. Melepaskan bukan hanya membebaskan, tetapi juga memberdayakan. Proses ini memang tidak mudah. Kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa jika seseorang tidak menghargai kita, kita harus bekerja lebih keras untuk membuktikan diri. Namun, Stoisisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Membiarkan orang lain melewatkanmu adalah tindakan penguasaan diri. Ini adalah memilih untuk melindungi kedamaianmu daripada mencari-cari persetujuan. Dan bagian yang paling indah, ketika kamu melepaskan, kamu menciptakan ruang. Ruang untuk hubungan yang mengangkatmu, peluang yang selaras dengan tujuanmu, dan kebebasan untuk menjadi dirimu yang sejati tanpa penyesalan. Mengenali kapan harus berpaling. Membiarkan orang lain melewatkanmu dimulai dengan mengenali kapan sebuah hubungan tidak lagi bermanfaat bagimu. Ini tidak selalu mudah, terutama ketika kamu telah menginvestasikan waktu, cinta, atau energi ke dalam sebuah hubungan, persahabatan, atau pekerjaan. Namun, mengetahui kapan harus berpaling adalah salah satu keterampilan paling berharga yang bisa kamu kembangkan. Ini adalah tindakan pelestarian diri, bukan keegoisan. Tandanya seringkali halus pada awalnya. Rasa ketidakseimbangan, perasaan terus-menerus bahwa kamu tidak dihargai, atau kesadaran bahwa kamulah yang selalu berusaha. Mungkin kamu menyadari betapa seringnya kamu yang memulai percakapan, yang hadir, yang berkompromi. Atau mungkin kamu merasa diabaikan, tidak dianggap, atau bahkan dimanfaatkan. Perasaan ini bukan sekadar ketidaknyamanan. Mereka adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa dinamika hubungan itu tidak saling menguntungkan. Berpaling tidak berarti kamu berhenti peduli. Ini berarti kamu memilih untuk menghormati batasanmu dan melindungi kedamaianmu. Ini seperti kompas yang menjaga kamu tetap selaras dengan nilai-nilaimu. Tanpa itu, kamu berisiko ditarik ke arah yang tidak melayani dirimu. Epictetus, filsuf Stoik, pernah berkata, kuncinya adalah hanya bergaul dengan orang-orang yang mengangkatmu, yang kehadirannya memanggil versi terbaik dari dirimu. Jika kehadiran seseorang tidak menginspirasi pertumbuhan, kegembiraan, atau kedamaian, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali tempat mereka dalam hidupmu. Bayangkan kamu menawarkan buah yang langka dan indah kepada seseorang. Kamu tahu itu spesial, dirawat dengan penuh perhatian dan niat. Tapi alih-alih menghargainya, mereka menolak, mengatakan mereka tidak membutuhkannya atau itu bukan selera mereka. Apakah kamu akan berdiri di sana dan memohon agar mereka menerimanya? Atau kamu melangkah maju, tahu bahwa orang lain akan menghargainya? Itulah esensi dari membiarkan orang lain melewatkanmu. Ini bukan kepahitan, melainkan pemahaman bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk berjalan bersamamu. Berpaling tidak harus dramatis. Ini bisa sesederhana mundur selangkah, mengurangi investasi emosionalmu, atau dengan diam-diam menetapkan batasan. Dan ya, kadang-kadang itu akan terasa tidak nyaman. Kita dikondisikan untuk percaya bahwa hubungan harus diperbaiki dengan segala cara. Tapi inilah kebenarannya. Tidak setiap hubungan ditakdirkan untuk bertahan. Beberapa orang masuk ke hidupmu sebagai pelajaran, yang lain sebagai berkah, dan mengetahui perbedaannya adalah bentuk kebijaksanaan. Ketika kamu berpaling,
Kamu menciptakan ruang untuk kedamaian, pertumbuhan, dan orang-orang yang benar-benar melihat nilai dirimu. Ingat, berpaling bukan berarti kamu gagal. Ini berarti kamu memilih untuk menghargai dirimu sendiri cukup untuk berhenti meyakinkan orang lain. Merangkul hubungan yang tepat. Ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri, kamu mulai melihat keindahan kualitas dibandingkan kuantitas. Budaya modern mungkin meyakinkanmu sebaliknya, bahwa dicintai oleh banyak orang adalah tujuan utama. Tapi hubungan yang mendalam dan bermakna tidak pernah tentang jumlah, melainkan tentang keaslian, timbal balik, dan nilai-nilai yang dibagi. Hubungan sejati dimulai dengan menjadi dirimu sendiri, bukan versi dirimu yang telah disunting atau diperkecil, melainkan dirimu yang utuh dan tanpa penyesalan. Keaslian bertindak seperti magnet, secara alami menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidupmu sambil menjauhkan mereka yang tidak selaras. Ini tidak hanya berlaku untuk persahabatan atau hubungan romantis, tetapi juga untuk setiap aspek kehidupanmu, kariermu, pencarian kreatifmu, bahkan cara kamu berinteraksi dengan orang asing. Bayangkan energimu seperti taman. Jika kamu mencoba menanam setiap bunga yang bisa dibayangkan, tanahnya akan kehabisan nutrisi dan tidak ada yang akan tumbuh subur. Tapi ketika kamu fokus pada beberapa tanaman yang bermakna, merawatnya dengan perhatian dan niat, mereka tumbuh lebih kuat dan lebih hidup. Hal yang sama berlaku untuk hubunganmu. Pilih kedalaman daripada luasnya, dan kamu akan menemukan hubungan yang benar-benar memperkaya hidupmu. Bagaimana cara merangkul hubungan yang tepat? Mulailah dengan memperhatikan bagaimana orang-orang membuatmu merasa. Apakah mereka menginspirasimu, menantangmu dengan cara yang sehat, dan merayakan kemenanganmu tanpa iri? Atau apakah mereka membuatmu lelah, mempertanyakan nilai dirimu, atau merasa perlu mengubah diri untuk diterima? Orang-orang yang tepat tidak akan memintamu untuk meredupkan cahayamu. Mereka akan membantu cahayamu bersinar lebih terang. Salah satu cara untuk menemukan orang-orang ini adalah dengan mencari ruang di mana kamu merasa nyaman secara alami. Ini bisa berupa komunitas kreatif, jaringan profesional, atau lingkaran kecil teman dekat. Perhatikan mereka yang muncul secara konsisten, yang mendengarkan tanpa menghakimi, dan yang menghargaimu tanpa syarat. Mereka adalah orang-orang yang layak mendapat tempat dalam hidupmu. Menunggu hubungan seperti ini mungkin memakan waktu, dan kadang-kadang terasa sepi. Tapi hadiahnya sepadan, karena ketika kamu menemukan orang-orang yang tepat, kamu akan menyadari sesuatu yang kuat. Kamu tidak pernah terlalu banyak atau kurang. Kamu hanya menunggu mereka yang bisa melihat nilai dirimu sejak awal. Jadi, luangkan waktu. Lepaskan mereka yang tidak menghargaimu, dan percayalah bahwa orang-orang yang tepat akan menemukanmu. Ketika mereka datang, kamu akan tahu. Kamu tidak perlu meyakinkan mereka tentang nilai dirimu. Mereka akan melihatnya sejak awal. Dan saat itulah kamu akan memahami keindahan membiarkan orang lain melewatkanmu. Itu bukan kerugian, melainkan hadiah kejelasan dan ruang untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Keseimbangan antara refleksi diri dan penerimaan diri. Bagian tersulit dari membiarkan orang lain melewatkanmu kadang-kadang adalah bertanya-tanya apakah mereka benar. Ketika seseorang gagal melihat nilai dirimu, itu bisa memicu longsoran keraguan diri. Bagaimana jika aku tidak sehebat yang kupikir? Bagaimana jika aku perlu berubah? Pikiran-pikiran ini tidak sepenuhnya buruk. Mereka adalah peluang untuk tumbuh. Tapi ada garis tipis antara refleksi diri yang sehat dan kritik diri yang tidak perlu. Refleksi diri adalah tentang belajar dan berkembang. Ini adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan jujur kepada diri sendiri. Apakah aku menunjukkan diriku yang otentik? Apakah aku hidup sesuai dengan nilai-nilaiku? Apakah ada area yang bisa aku tingkatkan? Jika jawabannya mengungkap titik buta, itu adalah kesempatan untuk berkembang. Tapi ketika penolakan seseorang membuatmu mempertanyakan seluruh nilai dirimu, itu bukan pertumbuhan, itu jebakan. Penerimaan diri, di sisi lain, adalah jangkarmu. Ini adalah fondasi yang menjaga kamu tetap stabil ketika keraguan mencoba menyelinap masuk. Marcus Aurelius berkata, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memandangmu, tapi kamu bisa mengendalikan seberapa besar bobot yang kamu berikan pada pendapat mereka. Menyeimbangkan refleksi dengan penerimaan berarti terbuka terhadap umpan balik sambil tetap berpijak pada siapa dirimu.
Tidak semua kritik itu valid dan tidak semua perspektif layak untuk energimu. Belajarlah untuk membedakan mana suara yang penting dan mana yang tidak. Dan yang terpenting, ingatkan dirimu bahwa nilai dirimu bukanlah sesuatu yang bisa diperdebatkan. Itu adalah fakta. Pada akhirnya, ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi nyata. Rangkul kekuatanmu, akui kekuranganmu, dan percayalah bahwa orang-orang yang tepat akan melihatmu apa adanya tanpa kamu harus membuktikan apapun. Mengubah peluang yang terlewat menjadi pertumbuhan. Ketika seseorang gagal melihat nilai dirimu, itu bisa terasa seperti peluang yang terlewat. Sebuah pintu yang tertutup untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Mungkin itu hubungan yang kamu curahkan sepenuh hati, pekerjaan di mana bakatmu diabaikan, atau persahabatan yang memudar meskipun kamu telah berusaha sebaik mungkin. Mudah untuk terjebak dalam momen-momen itu, memutar ulang dalam pikiranmu, bertanya-tanya apa yang bisa kamu lakukan secara berbeda. Tapi inilah kebenarannya, setiap peluang yang terlewat juga adalah kesempatan untuk tumbuh. Pertumbuhan dimulai ketika kamu mengubah narasi. Alih-alih melihat momen-momen ini sebagai kegagalan, pandang mereka sebagai pengalihan arah. Bayangkan hidupmu sebagai jalan. Kadang-kadang kamu akan bertemu dengan orang atau situasi yang terasa seperti tujuan, hanya untuk menyadari bahwa mereka hanyalah jalan memutar. Pengalaman ini, meskipun menyakitkan, mengajar kamu sesuatu tentang dirimu sendiri. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu pantas dapatkan, dan yang terpenting, apa yang tidak lagi kamu rela toleransi. Ambil contoh penolakan. Secara permukaan, itu terasa sangat personal, seolah-olah itu adalah penilaian atas nilai dirimu. Tapi penolakan seringkali lebih banyak berkaitan dengan kapasitas orang lain untuk melihat apa yang kamu bawa ke meja. Bayangkan kamu menawarkan hadiah yang langka dan indah, tapi mereka bilang mereka tidak tertarik. Apakah itu membuat hadiah itu kurang berharga? Tentu tidak. Hal yang sama berlaku untukmu. Ketidakmampuan mereka untuk mengenali nilai dirimu tidak menguranginya. Itu hanya berarti mereka bukan pasangan yang tepat. Membiarkan orang lain melewatkanmu menciptakan ruang untuk peluang yang lebih baik, yang selaras dengan nilai-nilaimu dan memperkuat pertumbuhanmu. Anggaplah seperti memangkas pohon. Memotong cabang-cabang yang mati atau tidak sehat mungkin terasa berat pada awalnya, tapi itu memungkinkan pohon tumbuh lebih tinggi dan kuat. Prinsip yang sama berlaku untuk hidupmu. Dengan melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu, kamu membuat ruang untuk hubungan yang lebih sehat, pekerjaan yang lebih memuaskan, dan rasa tujuan yang lebih dalam. Ketika kamu melihat kembali momen-momen ini, kamu mungkin menyadari bahwa mereka bukan peluang yang terlewat sama sekali. Mereka adalah pelajaran yang terselubung, membantu kamu membangun ketahanan dan kesadaran diri yang dibutuhkan untuk berkembang. Jadi, alih-alih bertanya, mengapa mereka tidak melihat nilaiku? Mulailah bertanya, apa yang aku pelajari dari ini dan bagaimana aku bisa menggunakannya untuk maju? Pergeseran perspektif ini bukan hanya memberdayakan, tetapi juga transformatif. Kamu adalah hadiahnya. Di inti perjalanan ini terdapat kebenaran yang sederhana namun mendalam. Kamu adalah hadiahnya. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang mengenalinya. Itu ada secara independen, tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Membiarkan orang lain melewatkanmu adalah tindakan radikal dari penghormatan diri. Ini adalah memilih untuk menghargai nilai dirimu, bahkan ketika orang lain gagal melihatnya. Ini bukan tentang kesombongan atau ego. Ini bukan tentang berpikir kamu lebih baik dari orang lain. Ini tentang mengetahui dengan dalam dan tanpa penyesalan bahwa kamu membawa sesuatu yang unik ke meja. Orang-orang yang tepat akan melihatnya tanpa kamu harus meyakinkan mereka. Dan bagi mereka yang tidak, itu kerugian mereka, bukan milikmu. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Jika pikiranmu terus-menerus terfokus pada mengapa seseorang tidak memilihmu, kamu memberikan mereka kuasa atas kebahagiaanmu. Tapi ketika kamu mengalihkan fokus itu ke dalam, menuju pertumbuhan, kegembiraan, dan tujuanmu, kamu merebut kembali kuasa itu. Kamu berhenti melihat dirimu sebagai tidak lengkap tanpa persetujuan mereka dan mulai mengenali dirimu sebagai utuh, apa adanya. Jadi, apa artinya hidup seolah-olah kamu adalah hadiahnya? Itu berarti menetapkan batasan dan mematuhinya, bahkan ketika itu sulit. Itu berarti berpaling dari situasi yang mengurasmu, meskipun itu terasa tidak nyaman. Dan itu berarti muncul untuk dirimu sendiri setiap hari,
Tidak menunggu orang lain untuk memvalidasi nilai dirimu. Bagian yang paling indah, ketika kamu hidup dengan cara ini, kamu menarik orang-orang yang tepat. Mereka yang melihat cahayamu tanpa kamu harus menunjukkannya, yang bertemu denganmu di tempatmu tanpa mengharap kamu untuk mengecilkan diri agar sesuai dengan cetakan mereka. Dan ketika hubungan itu terjadi, mereka akan terasa mudah karena dibangun di atas saling menghormati dan penghargaan yang tulus. Lain kali kamu tergoda untuk membuktikan nilai dirimu kepada seseorang, berhenti sejenak dan ingatkan dirimu, aku adalah hadiahnya. Katakan dengan keras jika perlu. Jadikan itu mantra, pengingat harian akan nilai dirimu. Tidak semua orang akan melihatnya, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak membutuhkan semua orang. Kamu hanya membutuhkan yang tepat, dan mereka tidak akan pernah melewatkan apa yang kamu bawa karena ketika kamu berhenti mengejar, kamu membiarkan dirimu ditemukan. Dan disitulah kekuatanmu berada. Membiarkan orang lain melewatkanmu adalah tindakan penghormatan dan pemberdayaan diri. Ini tentang merebut kembali energimu, merangkul keaslianmu, dan menciptakan ruang untuk hubungan yang bermakna yang mengangkatmu. Nilai dirimu tidak terikat pada pengakuan orang lain. Itu milikmu, dan itu tak tergoyahkan. Dengan melepaskan hubungan yang mengurasmu, kamu membuat ruang untuk mereka yang benar-benar melihat dan menghargaimu. Kamu pantas mendapatkan hubungan yang memelihara pertumbuhanmu, merayakan cahayamu, dan mendukung perjalananmu. Jadi, saat kamu melangkah maju, ingat ini, kamu adalah hadiahnya. Hiduplah dengan cara yang mencerminkan kebenaran itu, dan orang-orang yang tepat akan bertemu denganmu di tempatmu. Jika pesan ini beresonansi denganmu, luangkan waktu untuk merenung dan berbagi pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Pernahkah kamu mengalami momen di mana melepaskan membawamu lebih dekat ke hubungan yang tepat? Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk lebih banyak wawasan tentang pertumbuhan pribadi dan hidup dengan tujuan. Tekan ikon lonceng agar kamu tidak ketinggalan pembaruan. Kami sedang membangun komunitas di mana cahayamu selalu dihargai. Terima kasih telah berada di sini, dan sampai jumpa di video berikutnya.